kembali lagi di RM Kids. Apa kabar kalian semuanya? Pasti luar biasa. Amin. Wah, udah gak kerasa nih adik, udah bulan September. Semoga kalian tetap semangat menjalani bulan ini, oke? Nah, kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi yuk, sebelum itu kita bareng-bareng memuji Tuhan. Siapa yang hari ini bersuka cita? Amin. Nah, yuk kita nyanyi "Oh Sukacitaku", karena siapa kita bersuka cita? Karena Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Yuk. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kita ulang dari awal lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sekali lagi. Pam 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 pam. Yeay. Adik-adik, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua berkat-Mu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan Yesus, kami bisa tinggal di rumah, kami bisa makan Tuhan. Itu semua karena kasih kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan firman daripada-Mu, Engkau memberkati adik-adik Tuhan supaya dia bisa menangkap firman yang Kau berikan Tuhan Yesus dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bapa. Engkau juga Tuhan, jaga Tuhan dan lindungi adik-adik Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Dan mungkin mereka sedang sekolah ya Bapak, Engkau yang pimpin mereka Tuhan Yesus, biar mereka bisa belajar Tuhan dan mendapatkan nilai yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami Tuhan, Indonesia ya Bapak. Kami percaya Tuhan corona ini akan segera pulih dan nanti kami bisa berkumpul di gereja kami seperti biasa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami serahkan seluruh masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman. Bye-bye. Nah, adik-adik, gimana praise and worship-nya? Pasti seru kan? Wah, luar biasa ya. Tiap minggu praise and worship-nya makin seru dan makin tambah ceria. Oke, nah adik-adik, Kos punya apa nih? Kos punya balon, peniup balon, dan papan sasaran. Nah, sekarang Kos mau memompa balon ini. Biar gede. Habis dipompa, Kos mau lepasin balon ini ke papan sasaran. Kira-kira kena gak nih balon ini ke papan sasarannya? Ayo dibantu adik-adik. Kena gak kira-kira?
Nah, penasaran kan? Coba ya. Kos mau lepasin. Kira-kira kena nggak nih? 1, 2, 3. Hah? Kena nggak tuh? Coba penasaran. Sekali lagi ya. Nah, 1, 2, 3. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Balonnya lepas kendali ya? Wah, nggak bisa kekontrol sama sekali loh untuk mencapai sasaran. Kenapa ya adik-adik ya? Nah, begitulah yang terjadi apabila hidup kita jika tidak memiliki yang namanya pengendalian diri atau self-control. Pikiran kita bisa kemana-mana. Perkataan kita bisa kemana-mana, tindakan kita juga bisa kemana-mana, di luar kendali dan tidak bisa dikontrol. Malah kita bisa berpotensi melukai diri dan orang lain loh. Nah, hari ini kita akan belajar yang bernamanya pengendalian diri atau self-control. Yesus adalah satu-satunya orang yang memiliki pengendalian diri atau self-control yang sempurna sepanjang hidupnya. Walaupun terkadang saudara-saudara dan murid-murid Yesus ragu dan tidak percaya, dan banyak orang-orang yang menghina dan menjelek-jelekan Yesus. Tetapi Yesus tidak pernah terpancing atau emosinya itu meledak-ledak dan tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak memukul mereka, dia tidak pernah berbohong, bahkan Yesus tidak pernah berpikir buruk tentang mereka. Itu pengendalian diri yang luar biasa loh adik-adik. Iblis mencoba menggoda Yesus selama berapa kali? Selama 3 kali loh dia mencoba Yesus. Iblis mencoba Yesus untuk menggunakan kuasanya mengubah batu menjadi roti. Dan saat itu Yesus sangat-sangat teramat lapar. Sebab ia baru saja selesai berpuasa selama 40 hari loh adik-adik. Kemudian yang kedua kalinya, iblis mencoba menggoda Yesus untuk menyembahnya. Supaya Yesus dapat memiliki kekuasaan atas semua kerajaan dunia. Dan yang terakhir, iblis juga mencoba membuat Yesus pamer kekuasaan dengan menyuruh dia melompat dari tempat yang sangat tinggi supaya para malaikat bisa menyelamatkan dia. Tetapi Yesus tahu Yesus tidak ingin dikendalikan oleh rasa laparnya atau keinginan untuk berkuasa atau pamer dirinya. Dia ingin dikendalikan oleh apa yang diinginkan Bapa Surgawi. Jadi Yesus berkata, "Tidak, dan pergilah kamu iblis," katanya. Yesus tidak pernah berbuat dosa selama hidupnya. Dan Yesus adalah teladan yang sempurna bagi kita. Karena dia menjalani kehidupan yang sempurna, kita tidak perlu melakukannya lagi adik-adik. Melalui pengorbanannya, kematiannya di kayu salib, kita diampuni dan dibebaskan dari semua dosa-dosa kita. Saat kita semakin mengenal dan tahu siapa Yesus bagi adik-adik, maka adik-adik dapat dan bisa juga memulai menunjukkan pengendalian diri atau self-control melalui kuasanya. Dan Yesus tidak hanya memiliki pengendalian diri atau self-controlnya, tetapi dia juga untuk mencegah dirinya melakukan hal-hal yang salah. Dia memiliki begitu banyak kendalian diri sehingga dia selalu bisa melakukan hal-hal yang benar loh adik-adik. Dia selalu melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Bahkan ketika itu sangat-sangat sulit dan menyakitkan. Nah, adik-adik masih ingat nggak ketika Yesus ditangkap? Masih ingat nggak? Ya, pada malam Yesus ditangkap sebelum tentara datang untuk mengambilnya. Tahu nggak dia di mana? Ya, Yesus itu berada di Taman Getsemani berdoa kepada Tuhan. Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jika Engkau bersedia,
ambillah cawan penderitaanku ini. Tetapi lakukan apa yang Bapa inginkan, bukan yang aku inginkan. Itu kata Yesus. Yesus tahu bahwa ia akan mengalami sesuatu yang mengerikan dan menderita. Dan ketika dia ditangkap dan disalibkan, tak seorang pun, tidak ada seorang pun yang ingin menderita dan digantung di atas kayu salib loh adik-adik. Tetapi dengan pengendalian dirinya yang luar biasa, Yesus memilih untuk mentaati kehendak Tuhan daripada melakukan apa yang dia ingin lakukan. Nah, adik-adik tahu nggak sih pengendalian diri itu? Tahu nggak? Coach Kenny kasih tahu ya. Mungkin adik-adik sering sekali ingin memilih reaksi atau bertindak yang lebih baik, ya kan? Siapa sih yang nggak mau ingin berbuat baik, ya nggak sih adik-adik? Tahu-tahu malah melakukan sesuatu yang sebaliknya. Misalnya memukul seseorang atau mengambil mainan yang mereka rampas dari adik-adik, ya kan? Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kejadian yang adik-adik perlu memiliki pengendalian diri adik-adik. Sehingga adik-adik bisa menanggapi kejadian itu dengan damai sejahtera. Nah, pengendalian diri ini juga bisa berarti memilih atau mengatakan tidak. Dan tidak melakukan apapun dalam situasi yang sulit loh adik-adik. Atau mungkin adik-adik suka makan kue, ya kan? Coach Kenny juga suka makan kue. Dan Mami bilang, adik-adik boleh memilikinya. Wah, masih seneng banget ya dapat bisa makan cake gitu atau kue. Dan kemudian di saat adik-adik udah punya nih, adik-adik melihat kue yang lain yang lebih kelihatan enak gitu loh. Dan adik-adik juga suka gitu, suka sekali. Dan adik-adik tergoda untuk mengambil yang cake yang lain itu. Nah, di sini nih adik-adik untuk melakukan pengendalian diri. Berarti adik-adik memutuskan untuk tidak mengambil cake yang lain dan menikmati apa yang sudah diberikan kepada adik-adik. Bisa juga nih contoh lain ya, ketika adik-adik merasa kesal dan ketika seseorang mengatakan sesuatu yang jahat kepada adik-adik dan adik-adik bereaksi secara spontan seperti marah, teriak-teriak atau terkadang benar-benar ingin memukul seseorang dan menyakiti mereka dan sulit untuk menghentikannya. Nah, tahu nggak adik-adik untuk apa? Kalau untuk menyetopnya, ya kan? Artinya adik-adik kehilangan kendali atau tidak bisa mengendalikan emosi dan pikiran adik-adik. Jika adik-adik mencoba untuk mengontrol diri sendiri, kemungkinan besar pasti adik-adik akan gagal dan tak terkendali. Nah, ketika adik-adik dan coach menerima Yesus ke dalam hati kita, kita memiliki Roh Kudus di dalam kita. Roh Kuduslah yang menghasilkan buah roh, yaitu pengendalian diri atau self-control. Maka adik-adik belajar untuk mengizinkan Roh Kudus mengendalikan adik-adik dan coach juga, of course tentunya. Ketika Roh Kudus yang bekerja, adik-adik memiliki pengendalian diri. Oke adik-adik, sekarang Coach akan menunjukkan hidup adik-adik yang telah dipenuhi Roh Kudus, yaitu hidup Yesus Kristus. Dan menghasilkan buah yang disebut penguasaan diri. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ada 2 tepung. Nah, terlihat sama tetapi berbeda. Nah, kita coba ya masukin ya. Oke, tepung ini seperti hidup adik-adik dan coach ya. Oke, masing-masing kita masukin tepungnya. Oke. Nah, ya. Oke, ketika hidup adik-adik belum menerima
Yesus sebagai juru selamat adik-adik, berarti belum ada hidup Yesus Kristus atau Roh Kudus di dalam hidup adik-adik. Jadi, hidup adik-adik bergantung pada kekuatan diri sendiri adik-adik untuk tidak marah, tidak ngomel, tidak meledak-ledak. Tetapi sekuat-kuatnya adik-adik berusaha untuk tidak meledak-ledak. Kalau marah ya tetap saja tidak bisa. Yang namanya penguasaan diri, tetap aja dia meledak-ledak ya marahnya ya, karena bergantung pada kekuatan kita sendiri loh. Oke, coba kita lihat ya. Kita lihat. Nah, adik-adik bisa lihat kan? Wah, lihat kan? Langsung bereaksi. Tuh, langsung meledak-ledak. Naik ke atas. Tuh, ya, lihat ya. Tidak terkendali. Marahnya langsung keluar. Wah, langsung berkata yang tidak baik. Apalagi bahkan bisa menyakiti orang lain loh. Lihat tuh reaksinya. Busanya ke atas, bluk, seperti amarah kita yang sedang meledak-ledak. Nah, sekarang penasaran nih, bagaimana yang satu lagi nih? Nah, ketika adik-adik menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, artinya adik-adik membiarkan hidup Yesus Kristus masuk dan tinggal di dalam hidup adik-adik. Itulah Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup adik-adik dan menghasilkan buah roh yang disebut penguasaan diri. Sehingga adik-adik tidak berusaha lagi loh dengan kekuatan diri sendiri untuk menekan atau menahan amarah. Kekesalan kita tidak akan meledak-ledak lagi. Tetapi adik percaya kalau sudah memiliki Roh Kudus dan Roh Kudusnya tinggal dalam hidup adik-adik, maka adik-adik telah memiliki penguasaan diri. Sehingga tidak mungkin lagi dong adik-adik amarahnya meledak-ledak, ya kan? Benar adik-adik? Benar dong. Nah, adik-adik bisa tenang loh menghadapi teman atau orang yang mengganggu adik-adik loh. Karena adik-adik percaya ada Roh Kudus yang di dalam hidup adik-adik pasti menolong dan tidak membiarkan adik-adik sendirian. Nah, coba ya kita lihat ya yang satu ya. Nah, lihat adik-adik. Wah, ya kan? Nggak ada reaksinya. Tetap tenang kan? Nah, sedangkan yang ini, tuh, masih tuh. Berbusa, bereaksi. Wah, luar biasa kan? Jadi, ketika adik-adik dan coach mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dan bukan sebaliknya membiarkan kekuatan kita sendiri yang bekerja, maka Roh Kuduslah yang membantu kita untuk melatih pengendalian diri kita dalam pikiran, perkataan, dan tindakan adik-adik dan coach. Luar biasa kan firman Tuhan kita hari ini adik-adik? Nah, saatnya kita ke ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Karena Allah tidak akan pernah memberimu roh ketakutan, tetapi Dia memberikan Roh Kudus yang memberimu kuasa yang besar, kasih dan pengendalian diri. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. 2 Timotius 1 ayat 7. Karena Allah tidak akan pernah memberimu roh ketakutan, tetapi Ia memberikan Roh Kudus yang memberimu kuasa yang besar, kasih dan pengendalian diri. Ya, tidak terasa ya adik-adik ya, lagi seru-serunya streaming kita udah mau berakhir nih. Tapi jangan sedih, di minggu depan kita akan tetap ada streaming. Ditunggu ya adik-adik, seperti biasa jam 10.15. Oke adik-adik, kita akhiri, tapi namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh diingatkan lagi akan pengendalian diri. Pengendalian diri kita ada karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita ya. Keamarah kita tidak meledak-ledak ya Tuhan, karena ada Roh Kudus yang membantu kami dalam hidup kami untuk menenangkannya. Berkati mama papa, berkati anggota keluarga di rumah, dan kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Engkau yang pimpin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa ya di streaming sekolah minggu di minggu depan ya. Sampai jumpa, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati, bye.